Selamat pagi, selamat sahabat kepada kita semua. Puji Tuhan kepada pemirsa Hope Channel, kita kembali bersama-sama dalam rangkaian pada pagi ini untuk berbicara tentang kesehatan dengan topik pagi ini adalah dislipidemia dengan pola hidup sehat. Saya Dr. Gwen dari Rumah Sakit Advent akan memberikan sedikit informasi kesehatan kepada kita semua supaya kita bisa menjaga tubuh kita dan merawat tubuh kita dengan baik. Seperti yang mungkin pemirsa tahu bahwa dislipidemia sendiri adalah kondisi di mana lemak menumpuk di dalam pembuluh darah sehingga menjadi risiko untuk terjadinya penyakit jantung, penyakit stroke maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, dislipidemia ini sendiri sebenarnya tidak semerta-merta ada, tetapi biasanya terjadi karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan hidup sehat atau pola makan kita atau aktivitas kita yang akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Akhirnya di usia yang sudah lanjut kita akan mengalami kondisi jantung sakit atau kondisi stroke dan kondisi penyakit sebagai macamnya. Karena itu kita perlu tahu apa sih yang kita perlu waspadai, apa sih yang kita perlu kenali tanda-tanda dari dislipidemia sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya di usia lanjut. Dislipidemia sendiri adalah kelainan metabolisme lipid atau lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma berdasarkan Perkeni tahun 2015. Fraksi lipid sendiri ada 4 jenis. Pertama, kolesterol total, kedua kolesterol LDL, ketiga trigliserid, dan keempat kolesterol HDL. Jika terjadi peningkatan dari kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserid, dan disertai penurunan dari kolesterol HDL akan menyebabkan terbentuknya aterosklerosis. Aterosklerosis sendiri adalah penyempitan dan pengerasan dari pembuluh darah akibat adanya penumpukan plak atau lemak di pembuluh darah. Jadi terjadi sumbatan aliran darah, di mana darah itu sendiri membawa oksigen, membawa nutrisi untuk target organ yang dituju. Jika nutrisi dan oksigen tidak tercapai pada target organ dengan sesuai kebutuhannya, maka organ tersebut akan mengalami fatigue dan akan menyebabkan kematian jaringan sehingga menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan penyakit-penyakit yang akan terjadi di usia lebih lanjut. Sebenarnya lemak itu baik untuk tubuh karena kolesterol itu adalah senyawa lemak, tidak larut dalam darah, dan dia berikatan sama protein. Fungsinya bangun jaringan dan sel, bentuk hormon, dan untuk sistem pencernaan. Sedangkan kalau kolesterolnya banyak, dia akan disimpan dalam bentuk trigliserid. Dia sebagai sumber cadangan jika sumber energi utama dalam arti karbohidratnya habis. Jadi dipakailah trigliserid untuk cadangan energi. Dan trigliserid ini disimpan di sel lemak atau di adiposa jika berlebihan, ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa si trigliserid atau kolesterol itu disimpan dalam ikatannya, di mana si kolesterol itu si lipid dan harus berikatan dengan protein, jadinya lipoprotein. Ada 2 jenis, ada yang densitas rendah atau low density atau kita bilangnya LDL, dan yang densitas tinggi atau high density atau kita bilangnya HDL. Nah, kalau HDL itu adalah yang kita sering bilang lemak baik. Kenapa dia bilang lemak baik? Karena densitasnya tinggi sehingga dia akan ambil komponen kolesterol dari dinding darah yang menempel deposit-deposit kolesterolnya tadi sehingga depositnya berkurang, tempelan plaknya berkurang, terhindar dari risiko penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Sedangkan kalau lemak jahat atau kita bilang low density lipoprotein atau LDL, dia fungsinya bawa komponen kolesterol ke seluruh tubuh. Tapi karena dia densitasnya rendah, dia mudah menempel di dinding pembuluh darah. Jika tumpukannya semakin lama semakin banyak, akhirnya terjadi sumbatan, akhirnya aliran darah tidak lancar, akhirnya menyebabkan kerusakan jaringan target organ. Kalau di jantung akan menyebabkan coronary artery disease, kalau di otak akan menyebabkan stroke, kalau di ginjal akan menyebabkan penyakit ginjal, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah komponen trigliserid. Dia dilepas bersama dengan kolesterol saat lipoproteinnya dibentuk sama sel hati. Trigliserid tadi seperti yang kita sudah singgung disimpan dalam lemak
dan berfungsi sebagai cadangan energi kalau karbohidratnya habis. Karena itu kalau kita cek profil lipid yang biasanya diambil dari pembuluh darah, kita akan bisa menilai kadar trigliserid dan menunjukkan gambaran jumlah kolesterol dalam tubuh dan menjadi bisa menilai risiko dari terjadinya CAD. Balik lagi, dislipidemia itu adalah kelainan metabolisme lipid karena peningkatan atau penurunan kadar lipid yang sudah tadi kita bahas. Bisa karena primer atau kelainan genetik, bisa autosomal dominan, orang tuanya ada yang dislipidemia, atau sekunder, penyakit atau obat-obatan tertentu. Penyakit seperti hipotiroid, penyakit ginjal kronik, diabetes, obesitas, dan obat tertentu seperti kontrasepsi, kortikosteroid, tiazid, beta blocker, dan juga PI. Tapi tentu bahwa kelainan genetik tidak bisa berdiri sendiri tanpa disertai dengan pola hidup yang tidak baik, tidak sehat, tidak rajin olahraga, konsumsi makanan yang macam-macam, tidak sehat, dan saling berkaitan sehingga terjadilah dislipidemia. Nah, kita bisa bilang pasien atau seseorang mengalami hiperlipidemia jika kadar kolesterol yang kita periksa ini tidak sesuai dengan normalnya. Di sini kita lihat kolesterol total normalnya itu di bawah 200. Kalau kolesterol LDL optimal di bawah 100, kalau kolesterol HDL itu kita harapnya tinggi. Karena tadi apa fungsinya? Fungsinya sebagai lemak yang baik, di mana dia membuang lemak-lemak jahat yang menempel di pembuluh darah. Jadi harus tinggi kadarnya, yaitu di atas sama dengan 60. Dan trigliserid normalnya di bawah 150. Biasanya pemeriksaan ini kita bisa dapatkan jika kita melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Jika kita hanya melakukan pemeriksaan yang menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan di rumah, yang ditusuk pada jari kita, itu hanya akan menunjukkan kadar kolesterol totalnya saja. Faktor risikonya tadi, seperti kita sudah bahas, ada genetik, obesitas, kurang olahraga, pola makan yang tidak teratur, stres, dan juga merokok. Ini tadi kita bahas bagaimana penumpukan dari lemak di pembuluh darah akhirnya terjadi sumbatan aliran darah, artinya sumbatan nutrisi dan juga oksigen kepada target organ. Dan individu yang berisiko misalnya perokok aktif, diabetes, gagal ginjal kronik, penyakit inflamasi kronik, obesitas, dengan lingkar perut di atas 90 pada laki-laki dan di atas 80 pada wanita. Laki-laki di atas 40 tahun, wanita di atas 50 tahun atau sudah menopause. Ada riwayat hiperlipidemia dan riwayat penyakit jantung koroner dini. Gejala klinisnya sebenarnya tidak ada. Kita bisa tahu biasanya kalau sudah ada komplikasi. Penyakit jantung koroner, ada stroke, ada pankreatitis akut, baru ketahuan, oh ada dislipidemia sebelumnya. Karena itu kita selalu menyarankan untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya jika tidak ada kondisi kolesterol tinggi, kita sarankan setahun sekali atau kita bilang medical check up. Kalau ada risiko atau faktor risiko, kita menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Atau jika memang sudah dislipidemia mungkin bisa sebulan sekali dengan pemeriksaan di ujung jari, dan untuk 3 bulan 6 bulan sekali untuk follow up pemeriksaan kolesterol 4 jenis kolesterol tadi. Dan kalau misalnya kita sudah ada dislipidemia, kita akan mengobati dengan obat-obatan maupun dengan non-obat-obatan. Dengan obat-obatan kita bisa pakai golongan statin, biasanya suka dikasih simvastatin, atorvastatin, dan golongan-golongan obat lainnya. Dan non-farmakologis seperti yang sudah kita ketahui dan mungkin sudah kita pahami bahwa hidup sehat adalah hal yang perlu dan penting kita lakukan. Ini adalah target-target yang bisa kita capai jika kita mengalami dislipidemia. Ada risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Di mana kita lihat ada sasaran dari lemak jahatnya harus di bawah 100 jika risiko tinggi, risiko sedang di bawah 130, dan risiko rendah di bawah 160. Seperti tadi yang kita sudah ketahui risiko-risiko yang sudah kita bahas di awal. Nah, ini yang paling utama sebenarnya dari pengobatan dislipidemia. Ataupun bagi teman-teman pemirsa yang belum memiliki dislipidemia, masih usia muda, masih usia produktif, ini adalah kunci untuk menghindari atau terhindar dari dislipidemia atau terhindar dari penyakit jantung dan stroke dini.
Pertama, hati yang gembira. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, diet seimbang. Keempat, udara yang bersih. Kelima, pengendalian diri. 6, sinar matahari. 7, energi olahraga. Ke-8, hubungan sosial yang baik. Ke-9, air jernih yang cukup. Dan ke-10, Tuhan yang terutama. Hati yang gembira, Amsal 17 ayat 22 bilang, hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sakit apapun, kita harus tetap gembira. Karena kalau kita stres, akhirnya kolesterol tinggi, tekan darah tinggi, risiko penyakit jantung koronernya ada, risiko stroke-nya ada. Itu akan terjadi pada diri kita. Jadi kita harus tetap selalu bergembira. Yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang dianjurkan 7-8 jam. Jika kita istirahatnya kurang dari situ, jika kita tidur terlalu larut malam, biasanya kita akan ngemil. Ngemilnya biasanya bukan ngemil air. Bagus kalau kita minum air, makan sayur, makan buah kalau kita malam hari, tapi biasanya usia-usia muda produktif makan makanan yang berlemak, makan makanan junk food malam hari untuk meningkatkan kondisi aktivitas pada malam hari. Lalu akhirnya kalau tidur terlalu malam, bangunnya siang dan akhirnya jarang olahraga. Akhirnya menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah, di sel adiposa atau sel lemak, sel otot. Akhirnya menyebabkan kondisi dislipidemia. Diet yang seimbang, diet rendah kalori, hindari makanan cepat saji, makan buah, sayur, biji-bijian, dan kurangi konsumsi produk hewani. Nah, ini yang dianjurkan oleh American Heart Association, di mana makanan yang kita bagusnya konsumsi adalah lemak yang unsaturated atau lemak yang tidak jenuh. Apa sih lemak gak jenuh? Itu adalah lemak yang bentuknya cair kalau di ruangan, tapi keras kalau didinginkan. Lemak yang gak jenuh itu akan menurunkan kadar kolesterol jahat dan mengurangi risiko stroke dan penyakit arteri koroner atau jantung koroner. Contohnya lemak yang gak jenuh, minyak zaitun, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung, alpukat, selai kacang, walnut, salmon. Makanya sekarang kebanyakan usia-usia yang kita yang senior lebih banyak dianjurkan pakai minyak-minyak zaitun untuk masak. Jarang udah pakai minyak-minyak yang mudah didapat sekarang yang minyak konvensional, itu sudah jarang ya. Lanjutnya, lemak jenuh itu apa sih yang dibilang lemak jenuh atau lemak trans? Itu lemak di mana dia padat atau mengeras di suhu ruangan. Nah, lemak trans sendiri itu ada dua jenis, yang naturally occurring trans fat, biasanya kita dapatkan dari lemak hewan, dan juga artificial trans fat, biasanya makanan yang kita goreng-goreng, tahu goreng, tempe goreng. Udah digoreng, kita lakukan lagi, kita pakai lagi lemak-lemaknya yang itu, minyak-minyak yang sama seperti itu. Nah, rekomendasi AHA adalah kita ganti lemak jenuhnya menjadi lemak tak jenuh supaya risiko penyakit jantungnya minimal, yaitu menurun di bawah 19%. Lalu, udara bersih, di mana polusi udara dan asap rokok akan mengganggu metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, transport oksigen dan nutrisi, akhirnya menyebabkan dislipidemia. Lanjutnya, hidup P, pengendalian diri. Hindari rokok, hindari minuman alkohol, konsumsi makanan yang bernutrisi, sayur-sayuran, buah-buahan. Karena kalau kita bisa kendalikan diri kita, maka kita bisa mengendalikan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mencerminkan kita sebagai umat Allah. Lalu S, sinar matahari yang cukup. Dimana kalau kita berjemur, kolesterol itu akan terbakar dan merubah menjadi vitamin D, akhirnya terjadilah pembentukan kalsium, bagus untuk tulang, bagus untuk kulit. Dan tentu lakukan jemur sinar matahari di suhu di saat pagi hari, di jam 9, jam 10, cukup 15 menit sampai 20 menit, dan jangan lupa gunakan sunblock, karena ada sinar paparan UV, ada UVB yang tidak bagus untuk kulit. Lalu energik berolahraga, disarankan olahraga 3-5 kali seminggu, 30-45 menit. Karena dia akan menstimulasi enzim, akhirnya mentransport LDL atau lemak jahat tadi dari pembuluh darah ke hati supaya dibuang. Dan olahraga yang usia-usia lanjut kita selalu sarankan untuk olahraga yang sistemik, ritmik, teratur, seperti lari pagi boleh, jalan pagi boleh, jogging boleh, senam jantung sehat juga boleh, bersepeda, berenang boleh. Hubungan sosial yang baik, artinya kita harus menjaga hubungan di mana kita berada, sosial kita berada. Kalau sosial kita baik, akan membawa kita menjadi ke arah yang baik. Jadi jalinlah sosial di mana sosial kita yang baik. Air yang jernih, 70% tubuh kita adalah air. Jadi kalau kita kurang minum, maka transport oksigen, transport nutrisi akan menurun. Sehingga menyebabkan apa? Penumpukan lemak. Kita jadi maunya nyemil karena kita kekurangan cairan.
Dan yang terakhir dan terutama Tuhan yang terutama. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan semuanya ditambahkan padamu. Letter 120 dibilang kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah penghinaan terhadap pencipta. Kalau itu dituruti, maka akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Dan Sorga Mulia ayat pada halaman 193 bilang, bila orang dapat mengalahkan pencobaan dalam selera, maka ia dapat menang dalam setiap pencobaan. Jika kita mengatur apa yang kita konsumsi, kita akan menang di pencobaan-pencobaan atau rintangan yang lebih besar yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Dan sebagai penutup, ayat yang akan saya sampaikan kepada kita semua, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tunjukkan bahwa tubuh kita adalah tubuh bait Allah, mencerminkan Allah, dan tunjukkan bahwa kita adalah umat Allah melalui dari tubuh kita dan cara kita bercakap dan cara kita bersikap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.